Selamat pagi dan salam semangat untuk kita semua. Sebelum memulai pelajaran, izinkan kakak perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Novia Eya Sofia, bisa dipanggil Kak Novia. Saya dari mahasiswi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah IAIN Kudus. Apa kabarnya adik-adik semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pada pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oh ya, di sini kakak mau bertanya kepada kalian semua ya. Apakah kalian sudah pada sarapan? Ayo, jika sudah, sarapan apa yang kalian makan? Apakah nasi goreng? Atau mie instan? Atau ayam geprek? Kemudian, zat-zat apa aja sih yang terkandung dalam makanan tersebut? Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban tersebut dan agar belajar kita lebih semangat, marilah kita melakukan ice breaking dengan bernyanyi Saya Senang, Hidup Sehat, Bersemangat. Ayo kita lakukan bersama-sama ya adik-adik semua. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Saya senang saya hidup, saya senang saya sehat. Saya senang hidup sehat bersemangat. Oke, terima kasih adik-adik semua sudah mengikuti ice breaking pada pagi hari ini. Semoga kita belajarnya dengan semangat dan selalu hidup sehat. Setiap hari tentunya kita melakukan rutinitas sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Setiap makanan yang kita makan tadi tentunya mengandung zat-zat pada makanan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti terus ya video kakak kali ini. Kita akan belajar mengenai zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis hubungan zat-zat makanan dengan fungsi zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia setelah melakukan diskusi dan kajian literatur dengan tepat. Dan yang kedua, siswa mampu menganalisis jenis-jenis bahan makanan yang dibutuhkan oleh manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu menelaah akibat dari kekurangan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia setelah melakukan kegiatan diskusi dan kajian literatur dengan tepat. Kakak mau nunjukin sesuatu nih, disimak dengan baik ya adik-adik. Kira-kira apa ya? Silahkan ditonton. Wah, bunyi bel menandakan jam istirahat sekolah. Bunyinya terdengar nyaring di telinga. Koko dan Kiki keluar kelas untuk makan. Kiki dibawakan bekal makanan oleh ibunya, sedangkan Koko lupa membawa bekal sehingga jajan di luar sekolah. Apa saja yang dibeli Koko? Coba lihat dengan matamu. Wah, ada coklat, permen warna merah, dan es krim warna kuning. Baru dibuka saja sudah terlihat sangat enak. Coba rasakan dengan lidahmu. Pasti rasanya manis. Kiki merasa iri dengan Koko. Sepertinya makanan yang dibeli Koko enak. Dalam bekal Kiki terdapat nasi, daging ayam, brokoli, dan pisang. Bekalnya lengkap dan bergizi. Ibu memasaknya dengan sepenuh hati. Kiki sebenarnya lebih tertarik dengan makanan Koko. Tapi Kiki teringat pesan ibu. Kalau makan makanan bergizi bisa membuat tubuh Kiki sehat dan kuat. Setelah jam istirahat, ada pelajaran olahraga. Kiki dan Koko bersiap-siap mengikuti lomba lari. Lomba dimulai. Kiki mulai berlari kencang. Dia terlihat bersemangat. Itu karena makanan sehat yang dimakan Kiki tadi siang. Kiki hampir sampai ke garis akhir. Tapi Koko tidak terlihat. Di mana Koko? Wah, ternyata Koko tertinggal di belakang. Koko tampak lemas. Dari video tadi, kenapa Koko tampak lemas dan tidak berdaya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Iya betul, karena Koko tadi pagi tidak sarapan dan jajan sembarangan. Ayo, siapa di sini yang suka tidak sarapan dan jajan sembarangan? Kebiasaan itu tidak baik ya adik-adik semua.
karena tubuh kita membutuhkan makanan yang bergizi. Nah, kenapa kita butuh makanan yang sehat dan bergizi? Makanan yang bergizi bisa membuat tubuh kita kuat dan sehat loh. Selain itu, bisa membuat otak kita semakin cerdas. Pada dasarnya, kita harus memenuhi kebutuhan energi kita dengan mengkonsumsi makanan. Zat-zat yang terkandung di dalam makanan yang kita makan tadi, berdasarkan jumlah yang dibutuhkan bagi tubuh, dikelompokkan menjadi 2, zat makanan makro dan zat makanan mikro. Zat makanan makro adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang besar. Contohnya karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro adalah zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang sedikit. Contohnya vitamin dan mineral. Jadi secara umum tubuh kita memerlukan zat-zat makanan. Semua zat-zat makanan tadi memiliki peranan yang berbeda-beda loh. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada karbohidrat. Karbohidrat merupakan senyawa organik yang berasal dari gula. Karbohidrat ini dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada monosakarida. Monosakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang paling sederhana. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Semua jenis monosakarida ini banyak terdapat pada buah-buahan loh. Selanjutnya, jenis karbohidrat yang kedua ada disakarida. Disakarida terdiri atas 2 molekul monosakarida, yaitu memiliki rasa yang manis dan mudah larut di dalam air. Contohnya ada laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa terdapat pada bahan makanan yang berasal dari hewan, contohnya adalah susu. Yang kedua ada sukrosa. Sukrosa terdapat pada gula pasir yang dikonsumsi. Yang ketiga ada maltosa. Maltosa terdapat pada biji-bijian. Selanjutnya, jenis karbohidrat yang ketiga yaitu ada polisakarida. Polisakarida merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang paling kompleks. Polisakarida ini memiliki rasa yang manis tetapi dia sukar larut di dalam air. Contohnya ada amilum, glikogen, dan selulosa. Di dalam tubuh kita, karbohidrat memiliki berbagai macam fungsi loh. Yang pertama, sebagai sumber energi. Yang kedua, mengatur proses metabolisme tubuh. Dan yang ketiga, menjaga keseimbangan asam dan basa. Yang keempat, menjaga konstipasi atau susah buang air besar. Yang kelima adalah membantu penyerapan kalsium. Dan yang terakhir, sebagai bahan pembentuk sel, jaringan, dan organ tubuh. Selanjutnya, zat makanan yang kedua adalah lemak. Lemak merupakan zat organik hidrofobik sehingga dia sukar larut di dalam air, tapi bisa larut di dalam pelarut organik. Berdasarkan ikatan kimianya, lemak dibedakan menjadi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh yaitu bersifat non-esensial, berwujud padat pada suhu kamar, contohnya ada daging, mentega, dan susu. Untuk yang kedua yaitu asam lemak tak jenuh, yaitu bersifat esensial, berwujud cair pada suhu kamar, contohnya ada minyak kelapa, minyak kedelai, dan minyak goreng. Bagi tubuh, lemak berfungsi sebagai penghasil energi tertinggi. Yang kedua, pelindung tubuh dari suhu yang rendah. Yang ketiga, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Yang keempat, melindungi alat tubuh yang lunak. Yang kelima, itu salah satu bahan penyusun dan pembangun bagian sel. Dan yang terakhir adalah sebagai bahan cadangan makanan. Zat makanan berikutnya adalah protein. Protein tersusun atas satu atau lebih polimer. Setiap polimer tersusun atas monomer-monomer yang disebut sebagai asam amino. Berbagai jenis asam amino membentuk rantai panjang melalui ikatan peptida dan protein. Asam amino pada protein mengandung unsur nitrogen,
hidrogen, dan karbon. Berdasarkan bahan makanan yang banyak mengandung protein digolongkan menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan, contohnya ada daging, ikan, dan telur. Kemudian untuk protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tumbuhan, contohnya adalah tahu, tempe, kacang hijau, dan sayuran. Sudah mengerti ya adik-adik? Protein memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Satu, sebagai sumber energi. Yang kedua, memperbaiki jaringan tubuh. Dan yang ketiga, mensintesis zat-zat penting, contohnya enzim, hormon, dan antibodi. Dan yang keempat, sebagai zat pembangun tubuh. Yang kelima, menyeimbangkan cairan tubuh. Dan yang terakhir, berperan dalam sistem buffer tubuh. Gimana? Masih semangat kan adik-adik? Yuk kita lanjut zat berikutnya, yaitu ada vitamin. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan bagi tubuh untuk memperlancar metabolisme, namun tidak berfungsi untuk menghasilkan energi. Walaupun vitamin diperlukan dalam tubuh dalam jumlah yang sedikit, namun peranannya tidak bisa diganti oleh zat lain loh. Jenis-jenis vitamin secara umum yaitu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Semua jenis vitamin tadi dikelompokkan menjadi vitamin yang larut di dalam air dan vitamin yang larut di dalam lemak. Nah, untuk mengetahui jenis pengelompokan vitamin tadi beserta fungsinya, yuk simak tabel berikut ini. Zat makanan berikutnya adalah mineral. Mineral merupakan substansi anorganik yang bisa ditemukan di dalam ion. Mineral tidak mengalami proses pencernaan karena bersifat larut di dalam air sehingga mudah diserap oleh usus selul. Dan zat yang terakhir adalah air. Air sangat dibutuhkan bagi tubuh kita sebagai pelarut dalam proses metabolisme. Kandungannya sekitar 70% dari berat tubuh. Tubuh kita memerlukan kurang lebih 2,5 liter air per harinya loh. Karena untuk mengganti cairan tubuh yang hilang seperti urin dan keringat. Di dalam tubuh kita, air memiliki peranan yang sangat penting loh. Di antaranya yang pertama yaitu untuk mengatur suhu tubuh. Yang kedua, untuk melindungi jaringan dan organ tubuh. Yang ketiga yaitu membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh sel tubuh. Dan yang keempat, mengatur sisa metabolisme keluar tubuh. Yang kelima yaitu medium berbagai reaksi kimia tubuh. Dan yang terakhir yaitu mengurangi beban kerja ginjal dan hati. Nah adik-adik, itulah keseluruhan zat yang terkandung di dalam makanan kita. Banyak sekali ya manfaatnya bagi tubuh. Nah, kekurangan zat makanan atau kekurangan gizi itu dapat menyebabkan tubuh kita tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik loh. Hal ini dikarenakan karena makanan yang kita konsumsi tidak mengandung zat-zat makanan seperti protein, karbohidrat, lemak, maupun mineral. Nah, lantas apa saja sih dampak dari kekurangan zat makanan? Yang pertama yaitu bisa menyebabkan penyakit beri-beri. Penyakit ini bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan vitamin B1, biasanya ditandai dengan kaki kesemutan dan nyeri otot dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu penyakit anemia. Penyakit ini bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan zat besi, sehingga tubuh tidak bisa memproduksi sel darah merah dengan baik. Akibatnya organ dan jaringan tidak mendapatkan oksigen yang cukup. Kemudian yang ketiga yaitu penyakit kwashiorkor. Ayo, siapa yang baru dengar penyakit ini? Nah, penyakit ini bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan asupan protein. Biasanya gejala-gejalanya itu cepat kelelahan, terusan hilangnya massa otot, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada penyakit marasmus. Penyakit ini bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan asupan nutrisi dan kalori. Ciri-cirinya biasanya tulang bahu dan tulang iga menonjol dan tubuh kurus kering. Kemudian yang selanjutnya itu ada penyakit Sukurvei. Penyakit ini biasanya tubuh kekurangan vitamin C, ditandai dengan bintik-bintik merah pada kulit, terus tubuh cepat lelah dan nafsu makannya menurun. Kemudian yang terakhir itu ada penyakit osteoporosis
yaitu hal ini bisa terjadi jika tubuh kita kekurangan vitamin D, sehingga menyebabkan pertumbuhan tulangnya terganggu. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini bersama kakak. Untuk selanjutnya, silahkan mengerjakan LKS yang sudah kakak sediakan pada link di bawah ini atau yang tertera di deskripsi box di bawah ini ya. Kemudian setelah mengerjakan, jangan lupa dikumpulkan di WA group, kemudian didiskusikan bersama-sama. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Yuk kita simpulkan bersama-sama saja ya. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu kita bisa mengetahui zat-zat makanan beserta fungsinya bagi tubuh. Nah, zat-zat makanan apa aja sih? Ayo coba sebutkan. Yang pertama yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kemudian kita juga bisa mengetahui mengenai akibat kekurangan dari zat-zat makanan tersebut ya. Oh ya, Ibu punya tugas buat pekan depan yaitu praktikum uji kandungan vitamin C terhadap berbagai jenis bahan makanan beserta laporannya ya. Untuk format tugasnya nanti Ibu kirimkan ke WA group. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.